Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang suatu hal yang lagi rame, terutama di kalangan para pionir yang mensupport gerakan global consensus value, di mana satu koin P itu diberi harga 314.159 US dollar, teman-teman. Nah, kemudian kalau teman-teman yang ingin mendapatkan buku e-book ini adalah buku yang ditulis oleh Doris Sin, tetapi berbahasa Indonesia. Teman-teman silakan masuk ke dalam grup Telegram ini, kemudian cek ke atas, ini ada saya pin, saya tandai. Jadi ini adalah buku panduan Global Consensus Value dari Dorisin yang edisi bahasa Indonesia. Teman-teman bisa dapatkan di dalam grup Telegram. Ini silakan, linknya saya letakkan di deskripsi yang ada di video ini. Nah, yang rame teman-teman itu ternyata kalau kita lihat di sini, biaya transaksi untuk satu kali transaksi dalam P itu kalau dalam tulisan di dalam buku ini mencapai 0,01 P, teman-teman. Nah, yang jadi persoalan adalah berarti ini setara dengan 50 juta rupiah, teman-teman. Jadi kalau kita misalkan transaksi menggunakan koin P, kemudian dikenakan biaya setiap transaksi 50 juta rupiah, nah itu banyak yang protes, teman-teman. Itu kita akan cek di sini. Kalau kita melihat 0,01, kalau kita langsung ke Gemini, teman-teman. Jadi 0,01 itu kalau misalkan kita kalikan harga global consensus value 314.159, berarti hasilnya adalah 3.141 US dollar, teman-teman. Berarti setiap kita transaksi menggunakan koin P, kalau kita memakai standar GCP, berarti biaya yang dibutuhkan untuk sekali transaksi menggunakan koin P adalah sekitar 51.088.365 rupiah. Nah, itu adalah biaya yang sangat besar kalau kita melihat dari kurs 1.000 dolar hari ini ada di angka 16.270 rupiah, teman-teman. Nah, pertanyaannya bagaimana solusinya apabila kita berbicara dari perspektif GCV, teman-teman. Jadi pasti para pionir, terutama pendukung GCP, banyak yang protes kalau misalkan kita transaksi jual beli barang, kemudian dipotong 51 juta rupiah, sementara harga barangnya cuma 100 ribu rupiah, teman-teman. Jadi ini kita akan bahas, ini ditulis juga oleh Dorisin dalam buku panduan GCP yang edisi bahasa Indonesia. Jadi beliau menuliskan bahwa saya telah memperhatikan bahwa banyak pionir khawatir tentang biaya pengguna 0,01 P. Jadi izinkan saya untuk membagikan pemahaman saya tentang masalah tersebut di bawah ini. Kemudian beliau menuliskan bahwa di sini Dr. Nicholas telah menyebutkan sekitar setahun yang lalu bahwa biaya pengguna akan disesuaikan setelah harga ditetapkan. Oleh karena itu kami bekerja keras untuk menetapkan harga GCP terpadu. Jadi setelah harga ini ditetapkan, maka biaya pengguna kemungkinan akan disesuaikan. Ini jadi menurut dari Dorisian bahwa Dr. Nicholas Kokalit menyatakan pada saat ini berarti pada saat open mainnet apabila yang berlaku harga GCV maka akan terjadi penyesuaian harga, teman-teman. Jadi yang berlaku bukan 50 juta rupiah ini, tetapi nanti ada harga baru untuk biaya transaksi. Tapi kita akan lihat ke depannya karena sampai
hari ini belum open mainnet dan sampai hari ini kita belum tahu berapa harga satu koin P pada saat open mainnet. Kemudian Dorisian juga menyatakan bahwa tidak perlu khawatir dengan biaya pengguna sebesar 0,01 Pi. Anda mungkin telah melewatkan setidaknya 10 atau 100 Pi dengan lupa meringankan lakon Anda. Jadi jika Anda meringankan tepat waktu, Anda dapat membuat 0,01 Pi. Ini maksudnya, ini kalau terjemahannya agak kurang tepat teman-teman. Mungkin maksudnya kita telah menambang, kalau kita telah menambang mendapatkan 10 sampai 100 Pi, berarti 0,01 ini tidak terlalu besar gitu teman-teman. Tetapi kalau kita misalkan memakai standar GCP, ini 0,01 harganya setara dengan 51 juta rupiah teman-teman. Kemudian juga di sini beliau menyatakan jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak koin Pi, Anda bisa mengunjungi Pi Browser untuk meningkatkan kecepatan Anda. Kemudian beberapa pionir menentang barter 348159 US dollar karena mereka merasa bahwa pembayaran untuk produk itu hanya 0,0001 atau lebih rendah. Sedangkan biaya pengguna ditetapkan pada 0,01. Jadi mereka menganggap biaya pengguna terlalu mahal. Jadi pertanyaan saya untuk Anda adalah jika Anda menukar ponsel seharga 2.000 dolar, apakah Anda lebih suka membayar 20 Pi dan biaya pengguna 0,01 atau dengan biaya pengguna 0,016? Ini agak ribet juga ini pemikirannya Dorisian dalam persoalan ini teman-teman. Jadi kalau menurut saya teman-teman, memang kalau kita bermain di GCP, ini menurut saya teman-teman harus siap resiko karena kita yang paling saya pikirkan adalah para penjual barang teman-teman. Jadi saran saya kalau teman-teman yang pro terhadap GCP sebaiknya menjual barang yang memang katakanlah tidak vital teman-teman, atau tidak terlalu mahal, karena jangan sampai nanti misalkan open mainnet terus harganya tidak sesuai GCP, karena dalam persoalan ini saja, biaya 0,01 saja, ini sudah para pendukung GCP sendiri ada kontradiksi teman-teman. Jadi bahkan beliau menuliskan di sini bahwa beberapa pelopor melawan barter 314 karena mereka merasa bahwa pembayaran untuk produk itu hanya 0,0001 atau lebih rendah. Sedangkan biaya pengguna ditetapkan 0,01. Jadi ada juga para pionir yang support GCP juga menganggap bahwa 0,01 terlalu tinggi teman-teman. Jadi kalau dalam beberapa video Dorisian yang saya sempat tonton di Twitter, beliau itu menyarankan agar GCP itu menggunakan barang-barang kecil teman-teman. Kemudian yang kedua, beliau menyarankan agar menggunakan GCP itu dengan 50% fiat dan 50% menggunakan koin Pi. Nah, jadi pendapat teman-teman gimana tentang persoalan ini? Kalau saya sendiri menganggap bahwa untuk GCP itu sebenarnya adalah target harga jangka panjang, teman-teman. Memang kalau kita lihat dari GCP itu harga, kalau misalkan 0,01 Pi, itu harga setiap transaksi itu mengeluarkan biaya 51 juta rupiah, apalagi ini berarti 3.000 dolar teman-teman. Sementara beliau memberi contoh di sini transaksi handphone dengan harga 2.000 dolar. Berarti lebih mahal biaya transaksi daripada harga HP-nya teman-teman. Nah ini mungkin teman-teman punya solusi lain dalam persoalan ini, terutama bagi teman-teman yang pro terhadap GCP, bagaimana menyikapi artikel yang ditulis oleh Dorisian dalam buku GCP, itu silakan komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.